Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu kedua, di sini ada The Lovers. Kartu ketiga, di sini kita punya King of Wands. Kartu keempat, di sini ada Page of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke, baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini menggambarkan, ya, ada kerinduan. Kamu dirindukan oleh orang-orang sekitarmu di saat kamu tidak berada di sebuah lingkungan yang mana selama ini kamu berada di sana. Kenapa? Karena banyak rasa respek, rasa segan. Bahkan beberapa di antara mereka takut untuk berbuat salah, untuk menyakiti, untuk melukai perasaanmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini tergambar bahwa dengan ambisi yang baik, dengan harapan, dengan fantasi yang begitu tinggi untuk sebuah impian, sehingga kamu benar-benar mampu melakukan hal yang terbaik agar bisa itu tercapai dengan maksimal. Ditambah kamu dengan orang sekitar, dengan lingkungan sekitar, itu benar-benar sangat mampu menempatkan diri pada situasi, pada tempat dan waktu yang tepat. Ada keseimbangan dari caramu berpikir, bersikap, bertutur, dan tentunya ada hal-hal baik yang bisa kamu selalu bagikan. Kamu selalu share, entah itu ide, gagasan, pengalaman. Nah, inilah yang membuat kamu menjadi sosok yang begitu dirindukan, begitu dikagumi di lingkunganmu. Ya, walaupun ya selama ini kamu juga sempat merasakan yang namanya dikecewakan, dilukai, dibohongi, ya, dimanipulasi. Tetapi kamu tidak pernah membedakan orang-orang yang pernah melukaimu ini perlakuannya dengan orang-orang yang lain. Kamu perlakukan secara sama, secara baik. Karena apa? Karena kamu sudah maafkan mereka. Kamu adalah seseorang yang selalu ingin berdamai dengan masa lalu. Yang selalu ada kata maaf untuk hal apapun dan untuk siapapun. Nah, inilah yang membuat sosokmu begitu semakin berkualitas di mata orang-orang sekitarmu. Makanya beberapa ada yang takut nih. Nggak mampu. Kalau mereka harus bohongin kamu. Kalau mereka harus permainkan kamu. Karena apa? Karena sikapmu yang begitu baik. Tutur katamu yang begitu santun. Bahkan kamu tidak segan untuk berbagi hal-hal baik. Berbagi rezeki yang kamu miliki. Makanya ini menggambarkan kerinduan. Jadi di saat kamu tidak berada di sebuah lingkungan. Misalnya entah keluar kota. Ya, entah lagi kemana begitu ya. Kamu selalu dirindukan. Kamu selalu diceritain kebaikannya, ya, ketulusannya, hal-hal positif yang mereka dapat dari kamu. Dan inilah mungkin yang mulai mereka ikuti dan mulai mereka contoh. Agar apa? Agar kehidupannya juga bisa berubah.
agar kehidupannya juga lebih baik. Karena apa? Karena di saat pemikiran kita positif, di saat hati dan perasaan kita lapang dan lega, ya, maka akan mampu kita memikirkan hal-hal yang terbaik, ide-ide terbaik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah yang mulai mereka ikuti. Nah, jadi tanpa kamu sadari, kamu juga menjadi seperti sebuah contoh yang baik bagi mereka. Nah, gitu ya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di saat kamu fokus, di saat pikiranmu lega, di saat hatimu legowo terhadap semua hal yang pernah melukaimu, yang pernah menghancurkanmu, di saat itulah pikiranmu semakin berkembang. Cakrawalamu berpikir semakin terasah untuk melakukan hal yang lebih baik. Sehingga kamu akan mampu berfokus, berlari dengan kencang untuk meraih setiap mimpi dan harapanmu. Dan bukan hanya sampai di sana. Kebaikan, perubahan kebaikan ini juga kamu bisa tularkan, ya, transfer kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Makanya ini menggambarkan perubahan yang baik yang bergerak dengan cepat terjadi di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang ada di lingkunganmu. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang membuat mereka begitu kagum, begitu segan, ya. Beberapa ada yang takut untuk menyakitimu. Karena apa? Karena banyak rasa respect, banyak rasa harga menghargai untuk satu sama lainnya. Mereka melihat betul bagaimana perjuanganmu dari awal. Kamu memang bukan terlahir dari orang yang senang. Kamu juga sempat susah, sempat terpuruk, sempat terjatuh di titik terendah. Tetapi dengan kamu mampu berpikir secara terbuka, berpikir secara cerdas, memaafkan setiap situasi sehingga kamu bisa berfokus kembali untuk memperbaiki semuanya dan terjadilah perubahan besar di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Lovers. Nah, jelas ini adalah komunikasi yang terbangun dengan sangat baik. Artinya apa? Artinya kamu mampu membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Bahkan, ya, dengan orang-orang yang mungkin menganggapmu musuh, yang mungkin menganggapmu saingan, ataupun yang mungkin pernah menyakitimu. Kamu juga tetap perlakukan mereka secara sama. Kamu bangun komunikasi yang baik. Tetapi ada batasan. Ya, tentu kita sebagai manusia jika sudah disakiti, jika sudah dikecewakan, tentu kita akan lebih membentengi diri kita terhadap energi negatif ini agar tidak masuk kembali ke dalam kehidupan kita. Ya, kalau untuk say hello, kalau untuk berteman, ngobrol, ya oke. Tapi di saat mereka ingin, ya, melakukan hal-hal yang negatif, menceritakan keburukan siapapun atau keburukan kamu, ya kamu senyumin aja, ya. Kamu tinggalkan mereka, kamu abaikan, karena dengan begitu energi negatif dari mereka tak akan terserap ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah komunikasi yang baik yang mampu kamu bangun. Oke, kita lanjut ke kartu ketiga. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi ini menggambarkan keinginan, ya, keinginan, kemauan yang sangat kuat dan sangat besar di dalam dirimu untuk benar-benar bisa bergerak maju, untuk benar-benar bisa membawa hal baik dan hal positif bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang sekitarmu. Sehingga dengan tanpa kamu sadari, kamu memiliki jiwa leadership yang baik. Ya, ada natural leader yang kamu miliki, jiwa kepemimpinan yang tumbuh dengan alami, tumbuh dengan sendirinya karena kamu benar-benar mau membuka dirimu, membuka hati dan pikiranmu. Sehingga beberapa langkahmu mulai diikuti, mulai dicontoh. Oke, makanya ini juga menggambarkan ada jiwa leadership yang baik yang kamu miliki. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi ini adalah fokus, ya. Fokus terhadap goals, terhadap tujuan, terhadap harapan dan impian.
Karena apa? Karena di saat kita tidak fokus, maka kita akan buyar. Ataupun di saat kita takut, di saat kita ragu, di dalam mengambil langkah-langkah berani, maka apapun harapan dan impian kita akan semakin jauh dari kehidupan kita. Makanya di sini kamu benar-benar fokus pada langkah, pada strategi, pada cara-cara yang tepat. Bagaimana caranya agar setiap mimpimu, setiap harapanmu bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Jadi kamu buang jauh-jauh ketakutan, keraguan-raguan, ya, kegelisahan, ataupun pikiran-pikiran yang mungkin bisa membuatmu kembali terkontaminasi terhadap energi negatif. Ya, itulah yang dikatakan overthinking. Kamu buang itu overthinking. Kamu mulai berpikir secara maju. Kalaupun nantinya harus gagal, ya nggak masalah, kita coba lagi, kita ulang lagi. Nah, inilah namanya berjuang ataupun berkorban. Tetapi dengan begitu, kita akan semakin dekat dengan harapan dan mimpi yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jelas ini adalah peluang. Peluang, kesempatan, ya. Tawaran-tawaran yang semakin terbuka lebar untuk dirimu. Kenapa? Karena di saat kamu bangun komunikasi dengan baik, di saat kamu hubungannya dengan lingkungan sekitar semakin hangat, semakin harmonis, di saat kepercayaan semakin tumbuh, maka peluang dan kesempatan akan semakin berdatangan. Dan inilah yang akan membawa finansialmu, membawa pemasukanmu, membawa keuanganmu menjadi lebih stabil dan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jika keuangan kita sudah stabil, maka kita akan mampu berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal baik untuk siapapun yang ada di sekitar kita, terutama dengan orang-orang yang kita sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Cups. Nah, benar kan? Ini menggambarkan keseimbangan. Jadi, kamu telah mampu menjadi orang yang benar-benar seimbang. Nggak neko-neko, nggak berlebihan, nggak memaksakan diri ataupun memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi dengan kita berpikir seimbang, bersikap seimbang, maka kita akan tahu kapan kita harus lanjut, kapan kita harus bertahan, ataupun kapan kita harus stop ataupun berhenti. Nah, dengan begitu, kita tidak akan memaksakan sesuatu yang memang belum bisa kita lakukan ataupun belum bisa kita capai. Nah, inilah yang membuat kita menjadi seorang yang sadar diri. Dan dengan sendirinya, ya, image ataupun sikap wibawa mulai terpancar dari dalam dirimu. Nah, inilah yang membuat orang begitu segan, begitu yakin, begitu percaya, karena mereka tahu nih, kamu orangnya kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Kalau kata kamu mampu, ya kamu kerjakan. Kalau kata kamu enggak mampu, ya enggak mungkin kamu kerjakan. Nah, inilah keseimbangan. Jadi kita perlu menjadi seimbang di dalam kehidupan kita jika kita ingin benar-benar mampu mendapatkan hal, ya, yang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu terus membawa setiap perubahan baik ke dalam dirimu. Memberikan hal-hal positif dan hal bermanfaat bukan hanya untuk hidupmu, tetapi juga untuk orang sekitarmu. Sehingga kedewasaan dalam caramu berpikir, keseimbangan dalam sikap dan komunikasimu, nah inilah yang membuat kamu semakin disegani, dikagumi, bahkan ditakuti ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.